Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup sebagai seorang yang beriman, hendaknya ia menjadikan dirinya sebagai penebar kebaikan, karena kebaikan adalah benih terbaik untuk ditebarkan di setiap hati manusia, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan bagi kita semua dan juga bagi semua orang yang kita layani, sehingga keselamatan sungguh kita rasakan secara nyata di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, dengan kasih-Mu Engkau senantiasa setia memelihara kami. Dengan rahmat dan sabda-Mu, hidup kami menjadi berakar pada kebenaran-Mu. Bantulah kami untuk teguh menjaga kemurnian diri, kendati rentan akan dosa dan godaan nikmat duniawi di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa panggilan umat Kristiani adalah menjadi saksi dari kebaikan dan kekudusan Allah. Bukan justru Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman melakukan yang sebaliknya. Terpuruk dalam ragi pencemaran diri, selalu mengikuti apa yang menjadi ambisi dan keinginan pribadi yang seringkali justru semakin membuat kita jauh dari Sang Pemilik kehidupan. Santapan surgawi, roti tak beragi, sebagai wujud kebenaran dan kemurnian ilahi. Maka setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali melalui tubuh dan darah Kristus yang kita santap di setiap Ekaristi yang kita rayakan. Kita diingatkan untuk senantiasa menjadi pribadi yang berani memurnikan diri kita dan berani untuk tinggal di dalam kebenaran. Hari ini juga kita diingatkan dengan sesuatu yang berbeda. Sebagaimana dikatakan dan dikisahkan di dalam Injil Suci menurut Lukas pada hari ini. Betul bahwa hari Sabat adalah waktu pertemuan kudus. Pertemuan berbagi kebaikan dan menyelamatkan. Yesus memberikan makna baru pada hari Sabat. Pertemuan kudus bukan berarti kita ketika memiliki kemampuan untuk menolong hanya karena hari Sabat. Jangan sampai kita menunda kebaikan yang mestinya kita bisa lakukan. Lihatlah, hari ini Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tidak peduli dengan reaksi ahli Taurat dan kaum Farisi yang meluapkan amarah karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Jangan sampai kita justru membuat pengecualian dengan alasan suci dan kudus, bahkan biblis, untuk menghindarkan Anda, saya, serta kita semua sebagai seorang manusia yang mestinya bertanggung jawab ketika sesamanya memerlukan bantuan dan kita sebetulnya mampu. Jangan sampai kita jatuh pada praktek keagamaan yang ritual semata. Karena sebagai orang beriman, mestinya agama itu menjadi sarana untuk membuat Anda, saya, serta kita semua semakin bijaksana dan semakin berani untuk hidup di dalam kesucian dan kemurnian, serta hidup di dalam kebenaran. Tidak lagi menjadikan alasan-alasan yang berdasarkan
Alkitabiah hanya untuk menghindari tanggung jawab sebagai sesama manusia yang mestinya kita lakukan dengan sepenuh hati dan penuh sukacita. Memang betul bahwa hidup di dalam kebenaran bukanlah perkara yang mudah, tetapi hari ini kita diajak untuk menjauh dari ragi pencemaran, pikiran-pikiran yang sepertinya logis tetapi hanya sekedar ingin memuaskan ambisi dan memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Maka sebagai gantinya, mestinya di setiap lembaran kehidupan kita ketika kita mampu berbagi kebaikan, jangan menolak kebaikan. Lakukanlah itu sebagai cara Anda, saya, serta kita semua bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Meskipun mungkin Anda, saya, serta kita semua sudah berbuat baik, bisa saja sesama kita menuduh Anda, saya, serta kita semua bahwa kita punya pamrih. Tetapi bagaimanapun, sebagai orang beriman yang mengenal Allah adalah kasih, mari kita awali pekan ini dengan perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan sebagai wujud syukur kita sebagai orang beriman yang tidak jatuh pada ritual keagamaan semata. Selamat mengawali pekan baru dengan semangat baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin.